Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya, kepada kita semua, sehingga sampai detik ini insya Allah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Salam sehat untuk semuanya, untuk anak-anakku dari Sabang sampai Merauke yang saat ini sedang melaksanakan kuliah ya, walaupun dari rumah melalui online, melalui daring, tapi harus tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita, tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kalian bisa mengenal siapa saya. Oke, nama saya Visnandi Meta Astari, bisa kalian panggil Ibu Meta ya. Mungkin lain kesempatan saya juga ingin mengenal kalian semua. Semoga bisa bertatap muka secara langsung ya, kuliah offline, bisa praktikum di kampus gitu. Kalian juga bisa kuliah datang ke Jogja untuk mengikuti kuliah offline. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan ini ya, kali pertama saya menyampaikan materi secara audio ya, walaupun belum diberi kesempatan untuk secara visual. Semoga nanti next time ya kita atur kembali waktunya. Saya diberi amanah oleh Bu Ilsa selaku PC modul pencitraan sistem urinari untuk memberikan beberapa materi ya pada modul ini. Nah, untuk kali ini saya nanti akan menyampaikan materi mengenai anatomi radiologi pada pemeriksaan RPG. Sebelum kita memulai materi nanti yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan nanti memberikan kepahaman untuk kita semua. Saya pimpin doa untuk agama Islam, dan untuk yang lainnya bisa mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita mulai saja. Memulai untuk mempelajari tentang anatomi radiologi RPG ya. Di kesempatan kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang teknik radiografi RPG, bagaimana cara mendapatkan radiograf yang baik. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai gambar yang dihasilkan yang baik pada pemeriksaan RPG itu seperti apa, dan gambaran apa saja yang dihasilkan. Untuk capaian pembelajarannya kali ini kalian ya mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran anatomi radiologi pada pemeriksaan RPG. Nah, RPG ini salah satu pemeriksaan di radiologi untuk melihat anatomi patologi pada sistem urinari. RPG atau retrograde pyelography ini merupakan salah satu pemeriksaan radiologi yang intervensional ya, yang mana dalam pemeriksaannya dibantu beberapa alat, salah satunya adalah sistoskopi dan kateter. Nah, sistoskopi ini membantu dalam kateter ya sebagai guide. Nah, nantinya kateter ini yang berfungsi sebagai alat atau media dalam dilewatinya oleh media kontas, sehingga media kontas ini bisa masuk ke dalam tubuh ya melalui sistem urinari secara retrograde atau melawan arah ya, dari bawah, paling bawah dari sistem urinari, dari bladder nanti naik ke atas, dari ureter dulu ya. Ureter kan dimasukkan
diskopi dan kateternya itu. Nah, nanti media kontras melewati bladder, lalu naik ke atas ke ureter dan sampai ke ginjal, arena pelvis, kalises, dan lain sebagainya. Nah, untuk anatomi radiologi nanti bertujuan untuk menghasilkan pencitraan pada bagian ginjal dan pada bagian ureter. Nanti apa saja patologi-patologi yang dapat terlihat nanti kita pelajari. Oke, ini anatomi ya, sedikit gambaran dari anatomi sistem urinari. Harusnya kalian juga sudah memahami ya, ini harus paham betul karena di semester ini kalian mempelajari beberapa sistem. Ini ada sistem saraf, ada sistem sirkulasi. Nah, jangan sampai salah, ini adalah sistem gambaran anatomi sistem urinari. Kalian akan mempelajari tentang ginjal, ada ureter, ada bladder, dan ada uretra. Yang mana uretra laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Nah, tekniknya. Nah, umumnya untuk pemeriksaan RPG nanti operasinya adalah AP. Ini ada 3 komponen utama, yaitu preliminary atau fotopolos, nanti ada bagian pielogram dan bagian uretrogram. Untuk fotopolos atau preliminary examination ini dilakukan sebelum pemeriksaan RPG itu dilakukan. Ya, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mengecek ya bagaimana persiapan pasien. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, atau persiapan pasien tersebut sudah dilakukan atau belum. Ya, mengapa ini penting? Ya, nanti kita jelaskan sambil melihat radiografinya. Yang kedua adalah mengecek posisi. Ya, bagaimana posisinya? Apakah sudah baik, masih miring atau belum. Nah, terus selanjutnya berfungsi juga sebagai mengatur faktor eksposi. Ya, apakah faktor eksposinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti kita sebagai parameter di awal ya. Oke, ini adalah gambaran radiograf ya, fotopolos yang dilakukan pada saat sebelum pemeriksaan RPG dilaksanakan. Biasa disebut juga dengan Scott film. Pada radiograf terlihat ya kualitas citranya itu ada densitas, kontras, detail, ketajaman. Untuk densitasnya sendiri ini sudah cukup baik ya karena bisa membedakan hitam putih dari masing-masing organ. Lalu kontras, bisa terlihat jelas perbedaan antar organ yang saling berdekatan. Detailnya juga sudah cukup baik, mampu menampakkan struktur terkecil tulang, serat-serat tulangnya. Lalu ada ketajaman ya, gambar ini terlihat tidak blur ya, batas tegas dari tepi tulang juga terlihat dengan baik. Selanjutnya ini adalah gambaran fotopolos juga ya, bisa terlihat tadi di foto di radiograf pertama terlihat juga gambaran fotopolos yang menandakan adanya musculus psoas muscle. Nah, musculus psoas muscle ini menandakan atau menjadi ciri khas pada radiograf abdomen atau fotopolos abdomen jika faktor eksposi yang kita atur itu sudah sesuai, sudah maksimal. Jadi kalau misalnya kita nanti membuat radiograf tidak tampak musculus psoas muscle, itu artinya faktor eksposi yang kita atur belum optimal ya, belum maksimal. Lalu tampak outline ya, ada outline dari ginjal kanan maupun kiri. Kalau kita lihat persiapan pasien pada radiograf ini ya, saya rasa belum maksimal karena masih ada beberapa fekal material maupun udara di situ ya. Jadi kalau misalnya ada fekal material, ada udara di dalam sistem pencernaan, itu nantinya akan mengganggu hasil radiograf kita ya, bandingkan dengan radiograf ini yang pertama ya. Persiapan pasien ini sudah cukup baik
ya, tetapi masih ada sedikit nih sisa di bagian usus ascendens maupun pada flexura linealis ke arah kolon descendens. Ya, ini pentingnya dilakukan foto polos untuk melihat persiapan pasien itu bagaimana. Selanjutnya ini juga terdapat marker, ya, markernya R di sudut bawah. Kalau misalnya kita menghasilkan radiograf yang terlalu putih, nah, atau terlalu hitam, itu artinya juga faktor eksposi yang kita atur itu belum maksimal. Jadi harus diubah lagi faktor eksposinya. Nah, menurut kalian, kalau misalnya gambar yang putih atau gambar yang terlalu hitam, itu menandakan bagaimana? Faktor eksposinya kurangkah atau faktor eksposinya terlalu tinggi? Nanti bisa kalian diskusi ya di grup, di chat grup, apa penyebab terjadinya radiograf yang terlalu putih atau terlalu hitam. Kalau untuk radiograf ini densitasnya sudah cukup baik ya, soft tisunya sudah tampak, lalu kontrasnya juga sudah cukup baik. Selanjutnya ada detail dan ketajaman. Detail dan ketajamannya juga sudah cukup baik ya. Nanti kalian kalau misalnya menganalisa sebuah radiograf juga harus tadi ya, detail menjelaskan kualitas citranya ada apa saja, densitasnya, kontrasnya, detail, dan ketajaman. Gitu ya. Oke, tadi selain foto polos berguna sebagai parameter di awal, apakah faktor eksposi yang kita atur itu sudah tepat atau belum, foto polos abdomen juga berfungsi sebagai mengecek apakah posisi yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Selanjutnya foto atau radiograf, ya, ini ada dua gambar. 1856 itu adalah posisi pasien yang kita atur. Ya, dia supine dengan posisi letotomi, ya, kakinya diangkat. Kedua kaki, lalu kedua tangannya diletakkan di atas dada. CP-nya sama seperti foto abdomen. Ya. Selanjutnya di radiograf 1857 ini tampak proyeksi AP, ya, lalu terlihat juga ada kateter di situ ya. Kateternya sudah sampai ke proximal ureter. Nah, ini. Lalu terlihat foto polos ini menandakan persiapan pasiennya masih kurang. Ya, bisa terlihat ya dengan jelas masih ada gambaran dari foto yang hitam atau lusen. Nah, ini menandakan ada persiapan pasien yang kurang. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya persiapan pasiennya kurang? Nah, artinya kita harus konsul ya. Kita konsulkan dengan radiolog. Ya, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah membatalkan pemeriksaan tersebut atau tetap melanjutkan pemeriksaan? Ya. Oke, selanjutnya ada gambaran radiograf dari fase pilogram. Nah, pada fase ini kita fokus untuk melihat gambaran media kontras mengisi bagian ginjal. Nah, bagian ginjal ada renal pelvis, ada
kalises. Nah, ini tampak ya gambaran radiograf retrograph ya, sudah mengisi upper renal, sudah mengisi bagian ginjal bagian atas. Nah, normalnya dia sampai mengisi ke cabang-cabangnya ya, sampai ke kalisesnya, ke renal pelvisnya. Nah, ini ada gambaran yang miss, yang seharusnya normal karena ada sel karsinoma. Selanjutnya gambaran radiograf yang sebelah kiri. Ini yang ada tanda panah hitam itu anatomi radiograf RPG. Ya, terlihat media kontras sudah mengisi bagian ginjal sampai ke renal pelvis. Ya, media kontrasnya juga sampai ke kalises. Nah, untuk radiograf yang sebelah kanan, yang sesuai dengan deskripsinya, ada tanda panah warna putih, itu adalah radiograf pasien IVU atau IVP. Nah, pada pasien pemeriksaan IVP ini terlihat gambaran radiografnya media kontras sampai mengisi piramid. Nah, untuk RPG ini tidak dapat menampakkan piramidnya. Ya, kenapa? Karena pada pasien IVU atau IVP itu injeksi media kontrasnya melalui apa? Tentu saja sudah kalian pelajari ya. IVU atau IVP injeksi media kontrasnya melalui intravena, melalui peredaran darah. Jadi nanti media kontrasnya sebelum masuk ke ureter, dia masuk ke bagian ginjal. Ya, struktur terkecilnya ada tubulus-tubulusnya. Yaitu dia masuk sampai ke piramid. Nah, sedangkan pada RPG itu injeksi media kontras di bawah secara retrograd. Jadi tidak sampai mengisi bagian dari piramida ginjalnya. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ditanya mengapa bagian piramid dari pemeriksaan RPG ini tidak terlihat. Untuk persiapan pasiennya pada pemeriksaan RPG bisa terlihat ada gambaran hitam di situ menandakan bahwa persiapan pasiennya kurang maksimal, gitu ya. Jadi bisa terlihat nih, kalau misalnya persiapan pasiennya kurang, gambaran ginjalnya nanti akan tertutupi yang seharusnya region of interest-nya itu bagian renal pelvis, bagian kalises dari ginjalnya, struktur ginjalnya ini tidak terlihat gitu. Selanjutnya ada fase ureterogram ya. Pada fase ureterogram ini terlihat radiograf RPG ya, media kontrasnya sudah mengisi ureter dari bawah sampai ke atas. Memang sampai ke atas, tetapi ada yang miss di situ. Nah, normalnya itu media kontras mengisi full ya dari ureter bawah distal sampai proksimal. Tapi ini ada yang miss, berarti ada patologi di situ. Patologinya apa? Ada endometriosis di situ. Ya. Untuk kualitas citranya ini sudah cukup baik ya, muskulus luas maskelnya sudah cukup terlihat, namun memang belum maksimal ya. Yang sebelah kanan psoas maskelnya belum terlihat, yang sebelah kiri dia sudah terlihat. Densitasnya cukup ya, walaupun masih kurang karena di sisi sebelah kanan seharusnya densitas soft tissue-nya terlihat, ini tidak terlihat ya, hilang di situ. Seharusnya kan soft tissue-nya itu terlihat ya, dari soft tissue abdomen, pelvis sampai ke proximal femur juga terlihat. Nah, ini tidak terlihat. Terus simpis pubisnya ini terpotong ya, seharusnya memang ini ya dikebawahkan lagi, paling tidak ureter dari sistem urinari ini
tidak terpotong, jadi nantinya tidak ada informasi yang hilang. Oke, ini pada fase ureter logam. Selanjutnya untuk fase, ini gambaran lainnya. Yang terakhir tadi sampai fase ureter logam. Masih pada gambaran RPG ini sudah terlihat, ini ada media kontras mengisi ureter, dia sebelah kiri, tetapi dia tidak sampai full, ya, tidak sampai ke atas. Nah, ini kenapa? Ya, ada patologi di situ, ada TCC, ada sel karsinoma. Radiograf selanjutnya ini ada radiograf yang sisi kanan dan sisi kiri. Sama-sama ya pemeriksaan RPG. Yang sebelah kanan dulu, ini ada teleskop in bladder, jadi ada sistoskopi di situ, yang dibantu dengan kateter, lalu injeksi media kontras, memang mengisi dari ureter sampai ke ginjal, ya, upper renal, tetapi dia ada yang miss di situ, ya, ada patologi di situ, ya. Untuk kualitas citranya, densitasnya kurang, detailnya juga kurang, sharpness-nya cukup, ya, masih terlihat batas tegasnya, dan detailnya juga kurang. Oke, untuk yang sisi kiri, radiograf kiri juga tampak ya RPG, media kontras mengisi sampai upper renal, dari ureter sampai upper renal, tapi yang ureter sebelah kiri dia ada yang miss di situ, ada yang hilang. Nah, kalian juga harus memahami ya anatomi normal pada sistem urinari itu bagaimana, gambaran ureternya, gambaran ginjalnya, jadi kita tahu mana yang normal, gambaran yang normal, mana gambaran yang patologi. Ya, masing-masing patologi juga ada ciri khasnya sendiri. Misalnya ada yang obstruksi, penyebabnya obstruksi itu gambaran atau ciri khas gambarannya itu seperti apa, nanti harus kalian pelajari. Ya, kalau ini berarti ada obstruksi di situ, ada penyumbatan. Memang media kontrasnya mengisi, tetapi dia ada yang miss. Harusnya dia tampak, ini tidak tampak. Itu ya. Untuk kualitas citranya, untuk densitasnya cukup, kontrasnya kurang ya, kontrasnya kurang, densitasnya juga kurang ya, bukan cukup tapi kurang, lalu ada detailnya cukup, dan sharpness-nya juga cukup ya. Ini masih sama untuk gambaran RPG proyeksi AP, ini hampir sama ya, seperti tadi. Oke, ini kita lanjutkan pada radiograf RPG. Kalau gambaran seperti ini menandakan bahwa diambil dengan menggunakan fluoroskopi. Ya, sudah tahu fluoroskopi? Nah, fluoroskopi itu dilakukan untuk pemeriksaan radiologi juga, ya. Tetapi dia kelebihannya kita dapat melihat anatomi, patologi pasien secara real time di situ, ya, secara langsung. Basic mesinnya menggunakan X-ray mesin, ya, pesawat sinar X, tapi ditambahkan fluoroskopi. Tuh. Ini ada gambaran dari kateternya mengisi ureter, ya, yang sebelah kanan atas ya A. Ini gambaran dari ureter, sama juga yang B, C, dan D. Lalu untuk kualitas citra, ini tadi ya, dari awal sampai akhir saya ketika menjelaskan anatomi radiograf selalu menekankan kualitas citra, ada apa saja itu. Harus ingat ya, jangan sampai lupa, ada kontras, ada densitas,
detail dan ketajaman. Ya, ketajaman itu apa, Bu? Jadi tadi ya, batas tegas. Ya, outline. Ya, outline kalau di sistem urinary, di RPG khususnya itu outline dari kidney-nya, dari lower border, dari hati atau liver, lalu lateral margin of psoas muscle harus terlihat. Selanjutnya detail dari anatomi abdomen itu sendiri, gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi radiologi RPG. Nanti juga saya akan membagikan beberapa materi, ya, buku atau jurnal mengenai teknik pemeriksaan dan anatomi radiologi RPG. Nanti akan saya share di grup yang dapat kalian pelajari, ya, sebagai tambahan ilmu juga. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Ya, jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah kata, ya mohon dimaafkan, dan kekeliruan juga mohon dimaafkan. Semoga nanti kita bisa belajar bertatap muka secara langsung, ya, offline di kampus. Tetapi dengan kondisi yang sekarang kita belajar dulu, ya, dengan secara offline, ya. Oke, kita sudahi sampai di sini. Sebelumnya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.